Shalom. Banjir dan tanah longsor di Sumatera Desember tahun 2025 mengingatkan kita akan kelahiran Yesus di masa yang sulit. Kita sering berpikir bahwa bencana atau masalah adalah tanda adanya sesuatu yang salah di hidup kita. Sebaliknya, kalau tidak ada masalah berarti hidupnya benar. Dan kalau kita mengikuti cara berpikir seperti ini, berarti kalau hidupnya benar, semua yang ia lakukan lancar, berhasil, dan keberuntungan selalu berpihak padanya. Kenyataannya, itu pemikiran yang tidak tepat. Di dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh yang hidupnya saleh dan berkenan di hadapan Tuhan, tapi tetap saja mengalami masalah. Bahkan masalahnya sangat berat. Contoh, Ayub orang saleh dan benar yang dibanggakan Tuhan, tapi diizinkan Tuhan hidupnya dijungkir balikkan oleh iblis. Daud orang yang berkenan di mata Tuhan, tapi dikucilkan dari keluarganya sendiri, dan saat dewasa harus bertahun-tahun jadi buronan karena mau dibunuh oleh Saul. Daniel orang yang rajin berdoa, tapi mengalami persekusi dan dimasukkan ke gua singa. Paulus berkali-kali didera dan dipenjara, demikian juga dengan Yusuf. Masalah justru seolah silih berganti mendatangi hidupnya. Timbul pertanyaan, jika diberkati Tuhan tetapi tetap saja mengalami masalah, apa bedanya dengan orang yang tidak diberkati Tuhan? Bedanya adalah orang yang disertai Tuhan selalu memiliki pengharapan, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan pasti bisa melewati semua masalah sebab Tuhan bersamanya. Yusuf menyadari hal ini dan itulah yang membuat Yusuf kuat dan bisa melewati semua masalah. Dan Allah menyertainya saat melewati masa-masa yang sulit itu. Dalilnya Kejadian pasal 45 ayat 6 sampai 8. Lewat contoh tokoh-tokoh Alkitab di atas ini, kita bisa mengerti orang yang disertai Tuhan juga bisa mengalami masalah, bisa mengalami krisis dan juga pergumulan. Tapi masalah itu tidak membuat mereka jatuh terpuruk. Tapi itu hanya proses agar umat Tuhan lebih dewasa dan lebih bertumbuh. Natal tahun 2025 ini mengingatkan kita dengan masa-masa yang sulit yang pernah dilewati oleh Yesus. Di mana Yesus lahir di masa krisis, bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Para pemimpin kejam, korup, munafik, dan tidak ada nabi Tuhan muncul selama berabad-abad. Akan tetapi orang benar seperti Simeon dan Hana tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Simeon dan Hana menantikan Mesias dengan iman dan kesetiaan. Meski mereka sudah sangat tua, hingga akhirnya Roh Kudus mempertemukan mereka di bait Allah dan mereka amat bersukacita. Tepat kata Nas hari ini, iman dan roh kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oleh iman dan tuntunan Roh Kudus juga kita akan bisa mengatasi semua masalah. Lewat masalah kita diproses dan dibentuk agar kita semakin maju dan semakin bertumbuh. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.